di kelas Halo, assalamualaikum guys. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat Di sini datang di akan channel YouTube kami, internet TIB. Selamat datang di channel kami penyiraman dan Di mana sekarang pengisian kita tanah. akan menjelaskan atau mereview sebuah proyek Jangan dari lupa sebuah tugas pelajaran Internet of Things dengan judul proyeknya dengan judul penyiraman tanaman pengisian tandon otomatis dan pengisian tandon otomatis. Biar tidak berlama-lama, Untuk marilah lebih kita jelasnya, simak videonya. mari kita simak Dan video jangan lupa guys, berikut ini. komen, like, dan share. Berikut adalah alat-alat yang akan kita gunakan dalam proyek ini. 1. Relay 4 channel. Relay ini akan digunakan untuk mengontrol perangkat seperti pompa air. Dengan relay, kita bisa menghidupkan dan mematikan pompa menggunakan sinyal dari ESP2666. 2. ESP126. Ini adalah microcontroller yang bertanggung jawab sebagai otak dari sistem. ESP2826 akan membaca data dari sensor dan mengontrol relay berdasarkan logika yang kita buat. 3. Dua pompa pertama untuk menyiram tanaman dan pompa kedua untuk mengisi tandon air secara otomatis. 4. Sensor ultrasonik. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi ketinggian air di tandon. Jika air kurang, pompa akan dihidupkan untuk mengisi ulang. Sensor kelembaban tanah. Sensor ini akan membaca tingkat kelembaban tanah. Jika tanah kering, pompa akan diaktifkan untuk menyiram tanaman. Adaptor 6 volt dan 5 volt. Adaptor ini digunakan untuk menyuplai daya ke pompa dan ESP badudunan dan motor shield. Pastikan pompa mendapatkan tegangan yang sesuai agar dapat bekerja dengan optimal. Kabel jumper male to female dan female to female. Kabel ini akan kita gunakan untuk menghubungkan sensor, relay, dan ESP atas sundulan 6. 8. ESP atas sundulan motor shield. Shield ini mempermudah pengontrolan pompa dan relay secara langsung dari ESP86. Kabel data micro USB, kabel ini digunakan untuk menghubungkan ESP86 ke komputer untuk pemrograman atau menyuplai daya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara kerja sistem ini. 1. Sistem penyiraman tanaman otomatis, cara kerjanya. Pertama, pembacaan data. Sensor kelembaban tanah akan membaca tingkat kelembaban tanah setiap interval tertentu. Kedua, analisis data. Data kelembaban akan dikirim ke ESP atau sundulan kunan. Jika nilainya di bawah ambang batas, misalnya 30%, ESP atau sundulan kunan akan memutuskan bahwa tanah perlu disiram. Ketiga, aktivasi pompa. ESP2666 akan mengirim sinyal ke relay yang menghidupkan pompa pertama. Pompa ini akan menyiram tanaman melalui sistem irigasi atau air yang sudah disediakan. Keempat, monitoring kelembaban. Saat penyiraman berlangsung, sensor kelembaban akan terus memantau kadar air. Ketika mencapai ambang batas atas, misalnya 70%, pompa akan otomatis mati. 2. Sistem pengisian tandon otomatis. Cara kerjanya, pertama, pengukuran tinggi air. Sensor ultrasonik yang dipasang di atas tandon akan mengukur ketinggian air secara terus-menerus. Sensor ini bekerja dengan memancarkan gelombang suara dan menghitung waktu pantulan untuk menentukan jarak permukaan air. Kedua, deteksi kekurangan air. Jika ketinggian air lebih rendah dari batas minimum, misalnya jarak antara sensor ke air 15 cm, data ini akan dikirim ke ESP2826. Ketiga, aktivasi pompa pengisian. ESP2826 akan menghidupkan relay untuk mengaktifkan pompa kedua yang akan mengisi air ke tandon dari sumber air utama. Pemantauan ketinggian. Sensor ultrasonik terus memantau ketinggian air selama pengisian. Ketika mencapai batas maksimum, jarak antara sensor ke air 15 cm, ESP1226 akan mematikan pompa untuk mencegah tandon meluap. Kedua sistem ini saling terintegrasi dalam ESP2666 yang menjalankan logika berikut prioritas. Jika kedua pompa harus menyala bersamaan, misalnya tanah kering dan tandon kosong,
Pompa tandon akan diprioritaskan untuk memastikan sumber air tersedia untuk penyiraman berikutnya. Interval monitoring, ESP2666 menggunakan timer untuk memastikan data dari sensor diperbarui setiap beberapa detik, sehingga sistem tetap responsif. Koneksi IoT, kita juga menambahkan fitur IoT seperti notifikasi ke smartphone jika ada masalah, seperti kekurangan air sumber melalui aplikasi Blink. Bagian ini mendefinisikan ID template, nama template, dan token autentikasi untuk Blink, sebuah platform IoT yang memungkinkan Anda memonitor dan mengontrol perangkat Anda secara real-time melalui aplikasi. Konfigurasi ini adalah untuk menyambungkan ESP2666 ke jaringan Wi-Fi Anda. SSID adalah nama Wi-Fi, dan password adalah kata sandinya. PIN ini menghubungkan berbagai sensor dan aktuator. 1. Trig dan echo untuk sensor ultrasonik. 2A0 untuk sensor kelembaban tanah analog. 3. D7 untuk sensor kelembaban tanah digital. 4. D1 dan D2 untuk mengontrol pompa air melalui relay. Virtual PIN digunakan untuk mengirim data ke aplikasi Blink seperti 1. Tingkat air, 2. Kelembaban tanah, 3. Status level air, 4. Status kelembaban tanah. Variabel ini menentukan kondisi kritis yang akan memicu aksi seperti level air kritis menghidupkan pompa untuk mengisi tandon. Kelembaban tanah rendah menghidupkan pompa untuk menyiram tanaman. Ini merupakan sebuah function untuk mengukur jarak menggunakan sensor ultrasonik untuk menghitung level air dalam tandon. Ini merupakan sebuah function untuk membaca nilai kelembaban tanah dari sensor analog, kemudian mengkonversinya menjadi persentase. Ini merupakan sebuah function untuk mengatur relay untuk menghidupkan atau mematikan pompa berdasarkan level air dan kelembaban tanah. Ini merupakan sebuah function untuk mengirim data seperti level air dan kelembaban tanah ke Blink bersama statusnya, misalnya kritis atau basah. Bagian ini mengatur PIN saat perangkat dihidupkan dan menyambungkan ESP3166 ke Wi-Fi serta Blink. Fungsi ini terus berjalan untuk membaca data sensor, mengontrol pompa, mengirim data ke Blink. Jika ada kesalahan dalam membaca sensor ultrasonik, pesan error akan ditampilkan di serial monitor.